pada saat itu saya ingat beliau lagi di sidang dan saya menjadi saksi. Terus kemudian kami mendekat ke hakim karena harus ada alat bukti yang dikonfirmasi. Dan pada saat itu beliau membisikkan kepada saya akan sebut nama Anda. Dan saya bilang, silahkan. Terus kemudian disebutlah nama saya. Sama kejadiannya, saya tidak pernah bertemu, apalagi dia ngasih, apalagi dia ngelihat. Jadi model-model pengakuan dalam persidangan seperti ini sangat mungkin terjadi. Tapi ketika konfrontasi dengan semua pihak dan itu ada beberapa saksi yang saat itu ada, mungkin pertunjukannya akan berbeda. Mungkin narasinya akan berbeda. Seperti pengakuan pertama Pak Nazarudin dan kemudian pengakuan kedua dalam kesaksian ketika semua ada di situ. Mas Andi, ketika orang sendirian menyampaikan tanpa ada lawan yang akan diserang, maka dia percaya diri. Tapi ketika ada lawan yang akan diserang dan dia ada di hadapan dia, pasti dia akan menghitung 1000 kali. Karena si lawan juga pasti punya alibi untuk bisa menjelaskan. Itulah yang terjadi. Itu Pak Ganjar ini tidak ditangani atau tidak dilanjutkan perkaranya, memang waktu itu belum ada bukti, belum cukup bukti, bukan belum ada. Tapi kan ternyata yang spin banyak, Pak. Belum cukup bukti itu. Pemain akrobatnya banyak ya Pak. Berbeda dengan tidak ada bukti. Itu berbeda. Saya juga tidak pernah mengatakan ada perbuatan apa tidak. Itu lain soal lagi gitu loh, Pak. Karena sebagai penyidik tentu koridor saya adalah pembuktian. Dan saya harus fair dalam penanganan perkara itu. Kalau memang ada cukup bukti, ya memang harus naik ke penyidikan, kan begitu ya, Pak. Tapi kalau belum cukup bukti, ini menjadi menarik. Belum cukup bukti itu kan tentunya suatu hal yang menjadi penghalang. Tidak mungkin suatu perkara kemudian diduga atau diyakini, bahkan bukan hanya diduga, diyakini itu berbuat itu. Terus dicari-cari buktinya, dipaksa-paksakan, itu nggak boleh juga. Ini background daripada pertemuan saya dengan Pak Ganjar memang tidak lama. Yang khusus mengenai sudah selesai, apakah sudah selesai dan jangan galak-galak. Yang sebenarnya ini ada beyond reasonable doubt standar pembuktian di atas keraguan-raguan. Hakim ketika mengetahui, ketika melihat suatu proses pembuktian yang tidak membuat dirinya yakin, maka dia nggak boleh memutuskan, kan begitu Pak ya. Dan juga apabila ada keraguan-raguan dalam suatu penanganan perkara, konsepnya kan atau doktrinnya lebih bagus, lebih baik melepas orang bersalah daripada memidanakan orang yang tidak bersalah, gitu loh Pak. Kan betul Pak ya? Di mata saya dia bukan orang yang galak gitu Pak. Waktu Andi ke rumah saya itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi 2 dan Banggar dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Nah, itu disampaikan kepada saya. Untuk itu saya ketemu, penasaran, saya nanyakan apakah sudah selesai dari teman-teman gitu. Nah, Pak Ganjar waktu menjawab, ya itu semua urusannya yang tahu Pak Khairuman. Jadi itu aja yang saya perlu. Novel Baswedan belak-belakan buka tabir kasus EKTP Ganjar Pranowo. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membuka perbincangan hangat tentang kasus EKTP yang melibatkan Ganjar Pranowo dalam podcastnya bersama Bambang Wijoyanto. Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan merupakan calon presiden 2024 mendatang dibahas dalam konteks kasus korupsi EKTP oleh Novel Baswedan. Novel Baswedan membahas kasus tersebut tidak tanpa alasan, tetapi berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkannya. Menurut Novel Baswedan, pada saat itu kasus korupsi EKTP yang melibatkan Ganjar Pranowo tidak dilanjutkan. Saya pernah bilang bahwa saat itu Pak Ganjar ini tidak ditangani atau tidak dilanjutkan perkaranya, ucap Novel Baswedan. Lalu, apa alasan Novel Baswedan tidak melanjutkan kasus EKTP yang melibatkan Ganjar Pranowo? Novel Baswedan menjelaskan bahwa kasus tersebut tidak dilanjutkan karena menurutnya pada waktu itu bukti-bukti yang ada tidak cukup.
Namun, kata tidak cukup bukti bukan berarti sama sekali tidak ada bukti yang terkait dengan kasus korupsi EKTP yang melibatkan Ganjar Pranowo. Memang waktu itu belum cukup bukti, bukan belum ada, ungkap Novel Baswedan dikutip dari kanal YouTube miliknya Rabu 24 Mei 2023. Terkait pernyataan Novel Baswedan, Bambang Wijoyanto memberikan tanggapan cukup menarik. Dia berujar bahwa kasus itu belum cukup bukti karena pemain akrobatnya banyak. Dia memberikan komentar ini sambil tertawa bersama Novel Baswedan. Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan merupakan calon presiden 2024 mendatang dibahas dalam konteks kasus korupsi EKTP oleh Novel Baswedan. Novel Baswedan membahas kasus tersebut tidak tanpa alasan, tetapi berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkannya.